Kendati masih terkendala masalah pembebasan lahan di beberapa daerah, proyek pembangunan jalur rel kereta api Trans Sulawesi yang sudah dimulai tahun ini diharapkan tuntas pada 2018 mendatang. Untuk tahap pertama, jalur rel akan menghubungkan Kota Makassar dan Parepare, Sulawesi Selatan dengan anggaran lebih dari 10 triliun rupiah. Saat meninjau langsung pengerjaan pembangunan jalur rel kereta api di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan optimistis proyek ini bisa dituntaskan sesuai target. Untuk tahap pertama, jalur rel kereta api yang merupakan bagian dari proyek Trans Sulawesi Railways ini akan menghubungkan Makassar Parepare sepanjang 145 km. Kendati masih ada persoalan pembebasan lahan, seluruh pekerjaan pembangunan jalur rel ditargetkan bisa selesai hingga akhir tahun ini. Rencananya sudah, atau harapannya masyarakat sudah lama ya untuk ada kereta api Trans Sulawesi yang kita akan usahakan itu dari Makassar sampai ke Manado. Nah, ini tahap pertama sekitar 165 km. Kalau bahan bakunya rel, terutama karena rel ini impor ya, itu akan datang kira-kira sampai Desember itu bisa untuk membangun sekitar 145 km. Proyek Trans Sulawesi Railways tahap pertama ini diperkirakan tuntas pada tahun 2018 mendatang dengan total nilai investasi 10,8 triliun rupiah. Sepanjang jalur rel Makassar Parepare nantinya akan dibangun 22 stasiun dengan daya angkut kereta api mencapai 20 hingga 25 ton. Setelah tahap pertama ini selesai, selanjutnya akan dibangun jalur rel kereta api dari Parepare, Sulawesi Selatan hingga Manado, Sulawesi Utara. Dari Makassar dan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Asis Hamid, TV One mengabarkan. Ke kabar selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengalokasikan 20 triliun rupiah untuk perumahan bagi pekerja. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Evelyn G. Masaya, saat ini BPJS boleh mengalokasikan dana untuk penyediaan rumah maksimal 30%. Untuk tahap awal, BPJS bekerjasama dengan 6 pengembang dan perbankan membangun 23.000 unit hunian, terdiri dari 14.000 rumah susun dan 9.000 rumah tapak. Rumah ini bisa dimiliki peserta jaminan hari tua atau JHT yang sudah menjadi anggota minimal 1 tahun. Skim pembiayaan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan tabungan bunga tetap 5% dan KPR rumah komersial sesuai SBI ditambah 3%. Sementara harga rumah subsidi berkisar 126 juta rupiah dan rumah komersial sekitar 500 juta rupiah. Sistem pengendali arus logistik di 4 pelabuhan besar terus dipersiapkan dan ditargetkan bisa diterapkan awal Januari 2016. Penerapan sistem ini diharapkan bisa menekan biaya logistik yang menjadi persoalan utama dalam sistem transportasi nasional. Penerapan sistem pengendali arus logistik atau INAPORT diakui pemerintah tidak mudah dan memakan waktu lama karena membutuhkan infrastruktur penunjang yang memadai. Menurut Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, penerapan INAPORT memang dipersiapkan dan tinggal menunggu kesiapan dari pihak operator. Sistem INAPORT ditargetkan bisa diterapkan akhir 2015 dan paling lambat awal Januari 2016 mendatang. INAPORT ini sekarang kalau lagi di persiapan sistemnya ini kan terus. Nah, kalau saya sudah minta kalau bisa ini ada traileran yang cukup. Jadi coba kita usahakan traileran yang cukup terutama untuk operator. Kalau ini bisa jalan ya udah selesai. Ya, cuma ini kesiapan operatornya di lapangan harus baik gitu. Ya makan waktu menurut saya. Mudah-mudahan bisa tahun ini. Ya kalau operatornya siap Januari ya, kalau saya sih kepengennya besok gitu. Setelah meluncurkan tol laut, sistem INAPORT menjadi upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional yang masih sangat mahal. Sistem INAPORT rencananya akan diterapkan di 4 pelabuhan besar, seperti Belawan, Sumatera Utara, Tanjung Priuk, Jakarta, Tanjung Perak, Jawa Timur, dan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Kita ke kabar selanjutnya, dialog antar pemimpin negara-negara kawasan Asia Pasifik dalam KTT APEC salah satunya membahas tentang zona perdagangan bebas. Wakil Presiden Yusuf Kala yang menjadi ketua delegasi dari Indonesia hadir di forum dialog APEC Business Advisory Council atau ABEC. Para pemimpin di kawasan APEC terus berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi di sektor perdagangan dan investasi, serta meniadakan hambatan-hambatan ekspor dan impor di negara-negara APEC. KTT APEC tahun 2015 ini mengambil tema Building Inclusive Economies, Building a Better World. Aksi unjuk rasa massa yang memprotes penyelenggaraan KTT APEC terjadi di jantung kota Manila, Filipina. Protes dilancarkan massa karena mereka menilai perhelatan KTT APEC tidak membawa dampak menguntungkan bagi Filipina. Setelah sekian kali KTT APEC diselenggarakan, massa pengunjuk rasa tetap menganggap kerjasama APEC tidak mampu juga memberikan kemajuan dan perubahan yang signifikan bagi kondisi perekonomian global, termasuk perekonomian di Filipina. Pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Menteri SDM Sudirman Said melaporkan dugaan tindakan kurang terpuji yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Setelah itu, pembicaraan mengenai rekaman pertemuan antara Dirut PT Freeport, Setia Novanto dan juga seorang pengusaha ramai dan terus-menerus dibicarakan oleh masyarakat sepanjang pekan ini. The Headlines kali ini secara khusus saya bersama pemimpin redaksi Berita 1 News Channel menemui Ketua DPR Setia Novanto untuk mendengarkan penjelasan versi Setia Novanto. Perkara catut-mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden memasuki babak baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan Senin lalu. Ini adalah pelanggaran etika seorang anggota Dewan dan saya sudah serahkan kepada MKD. Menurut Sudirman Said, Setia Novanto dan seorang pengusaha yang ikut serta dalam pertemuan dengan pemimpin Freeport Indonesia meminta saham. Yang diminta 11% plus 9%. Atas nama 11 enggak. Mereka mengatakan akan diserahkan pada Presiden dan 9% akan diserahkan pada Wakil Presiden, dan Wapres dan Presiden marah dengan tindakan ini. Dalam bagian lain, pertemuan antara Setia Novanto, seorang pengusaha bernama Riza Khalid, dan pemimpin Freeport Indonesia juga menyinggung proyek PLTA Urumuka Paniai, Papua. Proyeknya itu PLTA Urumuka. Ya. Yang kedua, PLTA Urumuka. Berapa persentase yang diminta terkait dengan saham Freeport? Yang dibicarakan mereka minta 49% saham. Okay. Kemudian 51% yang diminta investasi adalah Freeport. Kemudian diminta supaya Freeport membeli tenaga listriknya. Selang 2 hari, staf ahli Menteri ESDM Said Didu menambah bukti dugaan pencatutan nama RI1 dan RI2 dengan menyerahkan rekaman percakapannya. Ya, pemirsa, seperti sudah saya sampaikan tadi, saat ini saya dan pemimpin redaksi Berita 1 News Channel sudah bersama Ketua DPR, Pak Setia Novanto. Pak Setia Novanto, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Berita 1. Banyak cerita kemarin ya. Rekaman sudah juga bocor kemana-mana, transkrip sudah bocor kemana-mana, tetapi pertemuan itu Bapak akui ada memang ya? Jadi pertemuan itu saya ingat sekali bahwa terjadinya di ruangan saya, di kantor saya. Jadi ini kan tanggal... Yang 8 Juni? Bukan, tanggal 27 April. Oh, itu pertemuan yang pertama. Ya, okay. Jadi itu dia datang,
dengan menjelaskan beberapa misinya, beberapa programnya yang berkaitan dengan Freeport ya. Tentu saya selaku pimpinan DPR selalulah menerima tamu ya. Tamu tentu karena saya sebagai juga harus melayani publik gitu ya. Tapi tentu saya menerima dengan baik gitu. Program-program memang begitu banyaknya disampaikan ya. Ya, yang menyangkut masalah jumlah karyawan, masalah pajak, masalah divestasi, dan juga masalah perpanjangan yang kalau ini tidak dilaksanakan maka kena arbitrase tanggal 5 Juli 2015. Waktu saya bulan April waktu saya menerima. Jadi memang di dalam hal arbitrase ini saya juga agak kaget juga. Wah, kok kena arbitrase ya ini. Jadi ini yang menjadi pikiran-pikiran yang saya waktu itu berkecamuk meskipun 2 jam dijelaskan begitu. Tapi bagaimana ini? Sedangkan dipikirkan keinginannya ada kelanjutan operasi sampai 2041. Nah, dia jelaskan bahwa ini harus diperpanjang sebelumnya karena ini 2019 sampai 2021 ini akan harus syaratnya harus diselesaikan perpanjangan gitu. Ini yang membuat saya tentu berpikir karena ya seorang dirut, seorang perusahaan multinasional, perusahaan besar dari Freeport ya, dan ini tentu juga ada hubungannya dengan Indonesia, kerjasama dengan Indonesia mengenai masalah royalti dan lain-lain. Tentu ini menjadi hal yang saya pikirkan. Artinya setelah ada pertemuan pertama dengan isu akan ada arbitrase, kemudian ada kebutuhan pada pertemuan kedua dan ketiga. Ya, tentu pertemuan itu karena saya selaku biasa dengan presiden ya, itu dalam rapat-rapat kerja ya bersama-sama pimpinan saya yang lain itu biasanya ada beberapa hal-hal yang isu-isu yang terus tentu kita sampaikan ya. Termasuk soal Freeport ini sendiri. Nah, Freeport itu tentu karena ini merupakan juga bagian daripada hal yang perlu kita ingin tahu apa sikap pemerintah karena kita tidak bisa menyetujui sebelum sikap pemerintah itu disampaikan kepada kita. Ini kan DPR ini nanti persetujuan terakhir setelah pemerintah setuju gitu. Pak Nov, pertemuan pertama pihak Freeport meminta bertemu dengan Pak Nov begitu. Bagaimana dengan pertemuan kedua? Ya kedua itu tentu ya kita karena hal yang biasa Pak, karena ada beberapa orang yang menyampaikan ke sini bahwa Dirut pengen ngobrol lagi, saya pikir ya, saya akhirnya ketemu. Tapi di pertemuan pertama tidak ada kata putus atau janji untuk bertemu berikutnya, begitu? Ya, beliau sih dari harapannya itu tentu sangat mengharapkan sekali bahwa ini ada jalan keluar karena ditanggung jawab sebagai Dirut, tentu dia ingin sekali. Dengan kedatangan ke sini tentu mengharapkan untuk bisa ini ada jalan keluar dari pihak pemerintah. Pak Nov, karena kemungkinan kan orang mengatakan pertemuan pertama terlihat bahwa ini ada masalah, lalu kemudian pertemuan kedua makin jelas, pertemuan ketiga lalu kemudian dianggap mungkin itulah yang misalnya Pak Nov atau teman Pak Nov yang kemudian ikut serta Pak Riza yang ikut dalam pertemuan yang kemudian ada rekamannya itu, lalu melihat ada peluang Freeport sangat membutuhkan, lalu kemudian Pak Nov maupun Pak Riza mau membantu, kira-kira begitu. Itu kan anggapan umum ya, kira-kira begitu. Tapi kenyataannya bukan begitu, Pak dan Busko. Jadi kenyataannya itu bahwa kita sering ngobrol-ngobrol gitu ya, pas ada ulang tahun istri saya gitu, ya kita ngobrol-ngobrol, di antaranya ya cerita kesana kemari, terus cerita soal masalah Freeport gitu ya. Dan masalah Freeport itu dibilang, waduh, ketemunya dengan siapa? Kalau ketemu dengan Pak Dirut, coba mesti dikaji itu, jangan sampai salah. Karena kita ingin, karena Pak Ketua ini selalu ingin membantu, jadi mesti hati-hati ini karena ini perusahaan asing gitu. Jadi kita ketemu lah. Oh, itu pembicaraan dengan Pak Riza?